Apa yang perlu di-clearkan? Oke, ini ya sebenarnya kalau Pak Erick itu berpikir untuk cari aman, mungkin beliau tidak melakukan penggantian pelatih. Misalnya pelatih lama dipertahankan, gagal Piala Dunia. Pasti kan yang dimaki-maki orang pelatih lamanya itu. Ini enggak, Pak Erick ambil resiko itu. Orang sekarang udah mulai ngarah-ngarah ke sana kan. Kan berat. Yang kedua, dari sisi finansial, puluhan M yang harus kami bayar. Artinya itu pun kami tanggung. Gak mungkin kan dijual belikan hal-hal itu, nggak akan ada yang mau beli puluhan miliar. Itu pun harus diambil resiko. Dari sisi popularitas lebih enak bersama pelatih lama, enak, nggak akan dimaki-maki, nggak akan di apa tuh di head speech lah, inilah, wah kalau kita mah udah habis-habisan lah, didoakan ke akhirat lah, aneh-aneh. Jadi kalau mau main aman, dipertahankan, tapi ada hal besar yang harus diambil, dan itu untuk merah putih. Satu. Yang kedua, ya begini-begini kita kan tahu ya bahwa kami nggak pernah atau berapa sih, mudah-mudahan selama Pak Erick periode ini semua langkah-langkah belum ada yang negatif. Mau di liga perbaikannya, usia muda U17 kita masuk AFC, U19 kita masuk AFC ke 20, U23 kita senior, perempuan kita, artinya kan semua berproses nih ya, langkah-langkahnya bagus. Jadi kali ini tolong dipercaya aja, langkah kami ini bukan langkah memang berat, tapi yang tadi itu kalau mau popularitas gampang, kalau mau cari aman gampang, tapi ada hal besar yang harus kami kerjakan dan gak ada untungnya. Apa untungnya coba? Untungnya cuma satu, untuk merah putih, gak ada yang lain. Dan itu kemudian, nah ini kita kebetulan ketum kita ini kan dia ini mengelola klub Eropa, pernah bahkan mengelola klub Eropa besar yang di Serie A. Pemain-pemain diaspora kita itu cara berpikirnya kan cara berpikir Eropa, melihat tim pun secara Eropa ya. Jadi agak beda memang dengan cara kita lah ya, yang selalu berpikir head coach gitu. Beda ini. Coba lihat, kenapa di Eropa itu disebut misalnya pelatih itu manajer? Kenapa bisa disebut ada cinta pelatih technical? Itu di Eropa terjadi. Jadi harus ada leadership di sana. Maka dicarilah pelatih yang punya leadership, yang pemain diaspora kita itu sangat hormat. Sangat hormat. Sehingga apa yang akan dia sebutkan itu akan diikuti oleh pemain-pemain diaspora kita. Dan pemain diaspora kita makin lama levelnya makin tinggi. Mereka tuh butuh pelatih yang mereka dengarkan. Ya, itu konsekuensi kita mengambil pemain diaspora. Yang makin lama level makin tinggi. Bukan lagi yang standar, makin lama makin tinggi nih. Jadi butuh yang namanya pemimpin, pelatih. Nah, didampingi oleh asisten pelatih yang kuat secara teknikal. Ini pun sudah dicari oleh Pak Erick.
Soal nanti, wah ada kelemahannya. Nggak ada pelatih di dunia ini, yang nggak punya kelemahan. Ada aja kelemahannya, tapi dicari yang mumpuni. Pelatih tekniknya mumpuni. Ada dua itu. Jadi kombinasi inilah. Jadi Pak Erik ini membentuk yang namanya tim kepelatihan yang punya leadership, tapi ada juga yang punya kemampuan teknik. Nah, ini yang gaya Eropa ya begini. Akan beda kalau kita lihat cara di Indonesia yang selama ini dianggap head coach-nya itu ya udah seperti itu aja. Ini enggak, ini lengkap. Ini akan ada lengkap. Mudah-mudahan nanti coba dengar aja. Siapa nanti yang khusus asisten pelatihnya ini teknik. Yang pasti ya level tinggi lah di Belanda juga. Bagus lah. Maksudnya bagus lah, dari Belanda juga diambil.